Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila khudratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was-salihin wal malaikati al-muqarrabin wa kulluhum waliya Allah bis-samai wal fil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil muqarsyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah. Alhamdulillah alladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailati wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Baru beserta istri, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Baru, yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para ulama, para masyayikh, para azatis dan azatizah, dan seluruh dewan pimpinan dan karyawan Sama-Sama Center, dan terkhusus kepada Bapak, saya tidak mau menyebut pendiri sekaligus direktur beliau. Alhamdulillah, kita doakan orang tua kita Bapak Haji Husain beserta istri, semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup beliau.
Tidak semua orang yang diberikan titipan harta bisa mengarahkan dalam kebaikan. Tapi beliau dipilih oleh Allah dan kita termasuk bersyukur karena bisa hadir di tempat ini, itu mengambil bagian untuk mendoakan dalam hal kebaikan. Yang kami hormati Bapak Kapolres baru, ya, dan seluruh tamu undangan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para dewan pembina dan juga penasehat Samsam Center, dan juga seluruh ibu-ibu, saya tidak tahu majelis taklim yang jelasnya, seluruh yang hadir insyaallah semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Pak Kapolres yang stres ya. Oh ada insyaallah. Jadi mau bicara lagi kamu. Iya. Alhamdulillah, saya tidak membahas terlalu jauh tentang sejarah sebelum Nabi di Isra dan dimi'rajkan. Tapi di kesempatan ini meminasaka pengolongangi dua telu pattarun atau pandritata dalam ilmu hikmah dan hakikat berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebab ia ko sejarahna banyak ulama-ulama kita, mungkin kita sudah setiap tahun berisra dan mi'raj. Mudah-mudahan ke hikmah wandingi lolongang pada malam hari ini. Nah, sebab hikmah itu adalah ilmu. Jadi kau makadaki hikmah Isra Mi'raj berarti angka pak bisa ngemelo ilolongan berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nomor sidi iyaro nabitta wattunna melo ipalalam dari Masjidil Haram, disebutkan dalam hadis yang panjang bahwa Nabi itu dibelah dadanya. Iale jantunna nabitta, kemudian malaikat Jibril memasukkan ke dalam satu wadah. Iyaro onronge angka memanna air samsam di dalamnya. Jadi ya kopat sarea makadai laibisaiwi atinna jantunna nabitta. Ia kopah hakikat tidak sepakat. Apa ia koto makadai ibisaiwi jantunna nabitta, kira-kira kopat kutana patta tareka kega mapacci wae samsam na jantunna nabitta. Pasti jantungnya Rasulullah, karena air samsam juga itu adalah dari nurun Muhammad. Sehingga ulama tarikah mengatakan situnganna tannya jantunna nabitta macarepah. Tapi wae samsam ingin diisi barakah. Melu ilisari barakah wae samsam sehingga yalingi kesempatan untuk menyentuh kalbunya Rasulullah. Jadi kebalikan apa? Iya. Yang kedua, kan sebenarnya itu Pak Bu, dalam tarikah itu ada 23. Angka 20 telu agak-agak semua dibalik. Itu bukan melihat dari depan tapi dari belakangnya. Makanya disebut hikmah karena dia dari belakang. Makanya pada di makadaki, angka tahu meseke. Situnganna kalau tarikah itu tidak ada orang kikir, yang ada itu adalah orang tamak. Jadi kung kataw makada maseke, tapodangi makada tanay ro maseke, iko magala milaw. Kan gitu. Sebenarnya itu tidak ada orang kikir, yang ada adalah orang tamak. Karena rezeki itu sudah dicukupkan dan dilebihkan. Tidak ada yang kurang rezekinya.
Itu makanya selalu dibalik itu. Makanya di bab tasawuf itu tidak ada bab kikir. Yang ada itu bab tamak. Ya. Jadi aku nggak tahu makan mana podangi maka dah tahu sikit atau podangi kadai aku magalak milau. Aja negeri tilau tanah dia gak tahu sikit. Kan gitu. Itu babnya. Kemudian yang kedua, kita kenal Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kan sebenarnya batu putih dari surga. Cuma Makedeto Pandrite itu berubah jadi hitam karena resonansi dosa orang yang menciumnya. Makedeto Gurutta, sitongan Nabi Nabawi Hajar Aswad itu bukan karena Hajar Aswad itu mulia. Tapi Allah ingin memuliakan batu itu. Sehingga Nabi diminta menciumnya. Agama maknanya Pak, Makedeto Pandrite, dek gaga tahu orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah yang akan singgah mencium Hajar Aswad seandainya Nabi tidak pernah mencium. Itu dipastikan. Artinya apa? Hajar Aswad itu mulia karena Rasulullah pernah mencium. Itu. Yang ketiga, saya tidak bahas semua, cukup 3 saja. Karena ada 23 itu Pak. Yang ketiga, Nabi itu kalau berjalan itu ditutupi awan. Jadi Ronabita tidak akan kena sinar matahari secara langsung. Tania nabita situngan na ijagai. Tapi matahari. Nasaba iya romatan nasoy puluk kuinur na nabita. Kapan cahayanya tembus ke Rasulullah, maka matahari akan hancur. Jadi Allah menutupi Rasulullah supaya matahari itu tidak hancur. Itu kebalikannya. Makanya ulama-ulama tariqah itu selalu melihat sebenarnya yang mana yang dimuliakan. Itu. Makanya Rasulullah apapun pasti ketika bersandar ke Nabi itu pasti mulia. Makanya kita juga sebenarnya mau ke surga itu karena di situ Rasulullah ada. Itu kuncinya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabita, saya tidak bahas tafsirnya dan di sini mungkin ada guru-guru kita yang ahli tafsir, tapi saya ingin mengambil 4 kata pokok. Yang pertama adalah alladzi asra bi 'abdihi. Kemudian yang kedua, lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian yang ketiga, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu yang pokok. Jadi Makedeto Pandrite, iya romi raja isi tongan datangnya sampaja pokoknya. Jadi ketika ada penceramah mengatakan bahwa Isra Mi'raj ini inti pokoknya adalah sholat. Ulama Tariqah mengatakan bukan. Sholat itu bukan, Isra Mi'raj itu inti pokoknya bukan sholat. Disebutkan dalam ayat, inti pokok Isra Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina. Itu inti pokoknya. Untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Nabi itu dipanggil untuk diperlihatkan. Karena Nabi sebelumnya tidak ada yang melihat, hanya diceritakan. Itu sih salah Pak. Jadi angka Nabi pura tama surga sampai dia melihat semua tingkatan surga dan semua model siksaan di dalam surga tidak ada kecuali Rasulullah. Tidak ada juga Nabi yang melihat neraka sampai tingkatan yang paling rendah ke atas dan berkeliling di dalam neraka kecuali Rasulullah. Tidak ada juga Nabi yang sampai ke Sidratil Muntaha, sampai melihat wajah Allah secara langsung kecuali Rasulullah. Makanya disebutkan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan, bukan menceritakan. Tapi kenapa sholat? Nah, ini kan aja ada masalah. Kenapa sholat? Karena sholat itu oleh-oleh. Di mana-mana orang kalau pulang dari suatu tempat yang ditanyakan oleh-olehnya. Angkat tahu boleh umrah, ya korewa agak aku tanah tahu, agak na bawah. Cila. Kan gitu Bu ya? Iya. Orang dari Malaysia mau datang ke Baru, agak aku tenang, angka Gamilo. Tidak ditanyakan itu. Kau ibadah apa di situ? Orang pulang dari umrah dia nak kutana teh, kenro kokongnya masam pajak, kenro ko masyara, tidak ada yang ditanyakan. Agamu bawah, agamu pulang, kan gitu.
Karena kalau bicara sholat, ada sudah sholat. Nah sebab Nabi wattunna ibawa mapamule Masjidil Haram dibawa ke Madinah. Dari Madinah baru dibawa ke Bukit Tursina. Dari Bukit Tursina baru dibawa ke Baitul Lahmi. Dari Baitul Lahmi baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi itu Isra na Nabi dena langsung Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak. Jadi itu Nabi dari Masjidil Haram ke Madinah. Ukui Madinah ibawa Nabi jolo. Napai suruh mas sempajang. Uku malaikat Jibril. Selesai sholat 2 rakaat. Napa makutana Nabi wahai Jibril. Onrong aja ya. Kenapa saya sholat di sini? Malaikat Jibril mengatakan ini adalah Madinah. Kala engkau akan berhijrah di tempat ini. Setelah itu Nabi dibawa ke Gunung Sinai. Ke Bukit Tursina. Disuruh sholat. Selesai sholat baru Nabi bertanya, tempat apa ini Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, disinilah Nabi Musa berbicara dengan Allah. Wa qallamallahu Musa taklima. Ini adalah Bukit Tursina. Setelah itu dibawa ke sebelah selatan Masjidil Aqsa. Justru 10,7 km melewati Masjidil Aqsa. Itu ke selatan. Ada tempat di situ namanya Bethlehem atau Baitul Lahmi. Nabi disuruh sholat. Selesai sholat baru Nabi bertanya, tempat apa di Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Setelah itu baru dibawa, dikembalikan ke Masjidil Aqsa. Masuk ke Masjidil Aqsa. Nabi sholat, tapi dia menjadi imam. Dan di belakangnya adalah seluruh Nabi dan Rasul, itu adalah makmum. Maka setelah selesai Nabi sholat, baru dia keluar dari pekarangan Masjidil Aqsa. Di situ ada batu. Yang bagian atasnya agak datar, tapi bagian bawahnya agak lonjong. Dan batu itulah yang ditempati Nabi duduk, kemudian dari situlah stang Mi'raj. Nah nanti batu itu yang mengikuti Rasulullah, tapi Nabi tegur, jangan kau ikut, cukup di situ. Maka batu itu sudah meninggalkan bumi, tapi dia juga tidak bisa ke langit. Sehingga batu itu tergantung sampai hari ini. Itulah yang disebut dengan batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Itu masih tergantung sampai hari ini. Itu mukjizat yang tidak akan hilang. Pertanyaannya, ini kan jadi masalah. Kalau mengatakan nanti dari Mi'raj baru ada perintah sholat. Nah, Nabi sholat di Madinah. Nabi sholat di Bukit Tursina. Nabi sholat di Baitul Lahmi, jadi imam di Masjidil Aqsa. Sholat apa yang dilakukan? Kalau kita mengatakan sholat itu nanti ada perintah sholat. Itu makanya Andre Gurutta ke Haji Abdul Muin Yusuf. Kali si Denreng, agak nasa Gurutta. Ia tu sampajangnya pak kasiwi metah. Dan ia pak kasiwi baru. Jadi mulai Nabi Adam sudah ada sholatnya. Sampai Nabi terakhir, Rasulullah ada sholatnya. Makanya kalau kita buka, apa doanya Nabi Ibrahim? Pasti kalau habis Quran tahu. Rabbana liyuqimas shalah. Sudah ada. Liyuqimas shalah. Sudah bicara sholat. Yang kedua, Nabi Ibrahim, Nabi Isa ketika ditanya. Aganasa Nabi Isa, saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan zakat. Maaf bicara sempadan. Yang ketiga, Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Dia sementara berdiri salat di dalam mihrabnya. Jadi ajak tak kena mananang kesempajak, boleh menimam meraja Nabi tidak. Salat itu sudah ada sejak Nabi sebelumnya. Makanya yang mengawali mihrab itu kan Maryam. Kan Nabi Zakaria itu degaga bijana kan, tidak ada anaknya. Istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Yakin bahwa saya tidak punya keturunan, makanya nale nurena. Makomnya biasa ketumanan. Nala nurena na piarai. Anak perempuan, gadis belia, itu umurnya antara 8-9 tahun. Siapa namanya? Maryam. Dibuatkanlah kamar bilik. Iro kamarana degaga jendelana. Dulu itu kalau kamar cewek tidak ada jendelanya supaya dia tidak lihat orang lalu lalang. Jadi kau mapiar anak makun rai aja nih tadi jendela kamar. Iya kan? Dan yang kedua, ini yang susah.
Nabi Zakaria mengunci pintu Maryam itu dari luar. Baru dia yang pegang kuncinya dengan istrinya. Jadi dia nak ketani goncing. Ayah kong nak makun reta aja talingi goncing. Tapi dia le gonci motor. Makanya medari masuk angin. Dia sholat di situ. Dalam riwayat itu saya baca dalam risalah. Kurang lebih antara 3 sampai 4 tahun. Jadi telut tahun atau sampai 4 tahun. Dia sholat di dalam mihrab. Makanya itu disebutkan dalam ayat. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat sholatnya Maryam, wajada indaha rizqan. Dia menemukan ada rezeki di situ. Jadi aneh nah sebab maka depi ku carane ya anak-anak makun rekun angka andren rukui lalak kamara nana denang ka upatama naya maka tani goncina. Makanya kan bertanya, anna laki haza, dari mana ini? Agak jawabannya Maryam, wa min indillah. Iya agak gawe langsung apa turu puang Allah Ta'ala. Dia nama tepat Nabi Zakaria. Masa tanya aku Nabi makun rakun raimu. Nah saat nali langsung ko papedale puang Allah Ta'ala boleh lagi kong katuman. 3 kali dia bertanya, nanti Maryam mengatakan, innallaha yarsuku man yasha bighairi hisab. Napai tak ke jannah Nabi Zakaria. Tapi mapikiri tanya pak dongan na yan anak istimewa. Tapi onron na apa milau dong matoka o matoka boleh milau dong. Tapi kenapa doa aku tidak dijabah? Nah anak mi milau, kenapa ini anak gadis bukan nabi? Baru beberapa tahun. Dia pernah siaget tanam onron. Magi na terima donna. Berarti onron na ya makanya nasuruh salah yuk tuh. Keluar kau. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka datanglah Nabi Zakaria ke tempat itu di mihrabnya Maryam. Dan itu mihrab dibikinkan 2 anak tangga. Jadi 2 anak tangga. Itulah alasannya kenapa sajadah imam itu 2 lapis. Dikasih amblak di bawah baru sajadah di atasnya. Itu kuncinya. Yo putih di desa ipal lapis di bawah nih. Padahal tidak paham itu kaidahnya dari situ. Makanya disuruh keluar, makanya masuk. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Makanya apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi tatto mas sempaja ngukilalan na mihrab na Maryam. Nilaw do, aga nilaw. Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Apa yang terjadi Pak? Fanadatul malaikatu qaimun yusalli fil mihrab. Anallahu yubashshiruka bi Yahya. Langsung dijawab. Matangangi mas sampaja ngukilalan na mihrab ini lau anak turut to malaika langsung podangi makna na janji ko po Allah Ta'ala anak arone asan na Yahya nabi yang soleh tak kajanna Nabi Zakaria etana wonroy bolaku denang kanitarima dokku oko mana tatto na itarima dongi berarti memang inilah tempat yang istimewa. Iya na tu naki buah gorutta ke Abdul Rahman ambo dalle na bagi 2 kamaran si puet non rima tinro si puet non rima sempajang itu adalah mihrab. Tapi ya kong kanilau tembus itu. Ki Haji Maimun Subair ya matotu na pigau nalaca kamar pribadinya waktunya melaksanakan ibadah haji. Jangan kau buka kecuali saya kembali atau saya meninggal supaya tidak sembarang orang masuk. Masalahnya iya ruidi madari kotomelo mas sempajang kenro ki kodeno ko sampi nagulukase lari kilo ko banre na lamadi kan gitu ya ko angkat tau ko gorosa din lo lari kilo ko kamara kato ko kamara laro kilo ko munri na kadere kato tuda ko kadere leseki sembarang kita tempati padahal WC kita buat sampai 30-40 juta hanya buang kotoran. Tapi tidak ada tempat khusus kita buat untuk berdua-duaan dengan Allah. Untuk bermunajat. Itu kekurangan. Kenapa ulama dulu doanya mustajabah? Persis sama di Nabi Zakaria. Milau doa matuk kobolana mas sampajam matuk. Tapi kenapa dia tidak diterima doanya? Diijabah doanya padahal dia cuma minta anak. Karena tidak ada tempat khusus dia buat untuk berdua-duaan dengan Allah. Itulah alasannya kenapa masjid ini ke belakang. Tapi yang ke depan ini disebut mihrab.
Makanya itu saya Pak, kalau datang ke suatu masjid, naisuro Kak Milau doang, tidak akan pernah saya mau berdoa. Karena tempatnya imam itu yang tembus ke aras. Karena itu yang disebut mihrab. Jadi okko bolata Pak Bu, aki buaki, tapi bukan musola. Kalau musola itu kamar bisa dibuat musola dan bisa ditempati berjamaah. Kalau mihrab, dia memetoga ketawa ditama, ini memetomi. Khusus tempat sholat pribadi metomi. Ketika mau sholat baru masuk. Bahkan ada ulama, mursyid kami itu di Taurika mengatakan, jangan kasih masuk jam tangan dengan handphone. Hanya tasbih dan Al-Quran yang bisa kau masukkan. Ya kau melo kau masam paja sunnah, tahajud kau utama. Melo kau mak duha, masuk ke situ. Melo kau itikaf, masuk ke situ. Mau baca Quran, masuk ke situ. Mau sikir, masuk ke situ. Tapi jangan bicara dunia di dalam. Selama dia gaga ada lino nalapaka lillah talut tommi monroina nasa gurutta aga milau tembus itu. Biar kata manusia mustahil, itu tidak mustahil di sisi Allah. Makanya watunna isra mi'raj nabita di langit pertama dengan langit kedua tahu makaleleam mana dia masih runtuh. Nabi makaleleam. Maka langit pertama Nabi Adam dia gaga ambok na dia gendok nah. Langit kedua Nabi Isa sama Nabi Yahya. Nabi Isa dilahirkan dari ibu tanpa bapak. Nabi Yahya dilahirkan dari wanita yang sudah menopause. Iya kok akal deh kagak? Kan gitu. Coba. Agama mana ya Pak? Iya kok sempajang. Namo maka ada rupa tahu deh. Tapi di sisi Allah tidak. Itu kuncinya. Dan itu tidak mudah. Makanya gurutta itu saya dapat. Bukan saya melihat langsung, tapi disampaikan oleh guru kami. Itu guru tanah Kiai Abdul Rahman Ambodale kong kasantri na melo rewa na degana tamparan. Lalu tu guru ta, wah, mereka rewa na degaga dihiku je makade. Tahu nak aku tu kamera ini masuk di dalam. Ketika anak-anak itu masuk dia, dan saya pernah ketemu dengan muridnya guru ta, ada beberapa yang sampai saya itu meneteskan air mata ketika dia cerita Pak. Di Baru ini kita luar biasa. Punya salah satu ulama. Cuma memang kita di Sulawesi Selatan ini tidak sama Kalimantan. Kalau Kalimantan itu kalau ada makam wali pasti dikasih kain kuning. Makanya biasa kalau dilihat orang ziarah ke makamnya guru itu biasa ke Soroboko. Itu biasa orang Jawa. Nah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak masih di sisi Allah. Hanya Baru ini adalah kota santri dan mudah-mudahan itu barakahnya. Itu apalagi Pak Haji lagi, Pak Yusain lagi. Kenapa Baru ini Pak beliau tempatkan Baru padahal bukan orang Baru. Sebenarnya saya mengatakan itu sebenarnya magnet. Baru ini memang adalah magnet. Karena Gurutta itu bukan wali sembarang Pak. Makamnya itu luar biasa. Makanya orang-orang Mangkoso ini, orang-orang dari DDI ini luar biasa Pak. Mesti bertawassul ke Gurutta itu mengirimkan Fatihah. Karena kalau mau masuk surga, jalurnya syafaat. Syafaat itu syafaat Nabi, syafaat Al-Quran, syafaat wali, ulama. Jadi kita bisa masuk surga itu melalui jalur ulama, bukan jalurnya baginda Rasulullah. Jadi kalau baginda Nabi itu Rasulullah itu syafaatnya. Umum itu ada dua, ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Syafaat Al-Quran, kemudian ada syafaat ulama. Nah itu. Jadi yang kita punya guru-guru itu jangan tinggalkan, doakan mereka, insya Allah. Kalau di hari kemudian itu, makanya barisannya Darul Dakwah wal Irsyad ini tidak boleh terputus. Makanya saya itu sebenarnya Pak kalau masuk Baru berat ceramah. Berat sekali. Karena mestinya, biasa Kak Makadah, mestinya orang-orang Baru ini ambil murid-murid langsungnya guru tak belajar di situ. Lihat mukanya. Salaman dengan dia. Kenapa? Karena di tangannya itu pernah bersentuhan dengan tangannya guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodale. Dan matanya pernah melihat guru tak secara langsung. Dan guru Kiai Abdul Rahman Ambodale itu ketemu dengan mata dan tangan ulama yang ada di Mekah. Guru seada juga ketemu ke situ.
Nanti dari guru Tasa'ada ketemu yang di Mekah. Nanti yang di Mekah sampai tabiin, sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yan tu ampai anak pesantrennya Pak Bu, mak jamak si bawa gurunna na penabau. Magai karena tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan